gereja kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka dari puji syukur nomor 565. 565. Kita bangkit berdiri. Datanglah ya Roh Pencipta, hati kami kunjungilah, penuhi dengan rahmat-Mu jiwa kami ciptaan-Mu.
Bapa dan Putra yang sudah bangkit, serta Roh Kudus menghibur, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama-sama merayakan hari raya turunnya Roh Kudus. 50 hari sesudah Paskah, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, gereja merayakan hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus di atas para rasul. Perayaan ini sekaligus mengakhiri lingkaran Paskah dalam liturgi gereja. Peristiwa turunnya Roh Kudus diceritakan dengan jelas dalam Kisah Para Rasul. Itu akan kita dengarkan pada hari ini. Roh itu turun di atas para rasul dan memberi daya yang istimewa bagi mereka, membaharui mereka, menguatkan dan mempersatukan mereka. Sekarang saat gereja merayakannya, apakah roh yang sama akan dapat memberi daya yang istimewa juga? Sangatlah mungkin Bapak Ibu Saudara terkasih, karena kehadiran Roh Kudus adalah kehadiran dalam rangka pelayanan bagi karya keselamatan Allah dalam Kristus Yesus. Daya Roh Kudus itu akan membuat kita senantiasa mengingat Kristus dan setia kepadanya, dan mengarahkan seluruh hidup kita kepada kemuliaan Bapa di surga. Maka sangat baiklah kita serukan, datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, dan nyalakanlah dalamnya api cinta-Mu, dan baruilah seluruh muka bumi. Sebagai suatu antifon senantiasa didoakan untuk mempercayakan hidup kita kepada pelenggaran ilahi. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, di hadapan Allah kita hening menyadari hadirnya Roh Kudus. Sejauh mana kita semakin buka hati kita, menyerahkan diri kita kepadanya dan membuat diri kita dituntun oleh Roh. Mari depannya kita hening dan mohon pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengutus Roh Kudus, pemberi hidup gereja-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, Engkau mengutus Roh Kudus untuk memberikan kuasa mengampuni dosa kepada gereja-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau mengutus Roh Kudus, Roh kebenaran, untuk
Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada yang berkenan padanya. Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau.
dalam perayaan Ekaristi kita pada kesempatan ini, selain kita membawa intensi doa kebersamaan dan pribadi kita, kita bersyukur atas rahmat kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita, tentunya terutama bersama dengan Yordan Sofian Cahyadi yang merayakan hari ulang tahunnya pada tanggal 31 Mei yang lalu. Kemudian membawa dalam doa-doa kita, mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kita, terlebih bagi Bapak T. Antonius Wenry yang meninggal 4 Maret di Surabaya, Yohanes Sulastri Hambi yang telah meninggal 5 tahun yang lalu, Francisca Rosari yang sudah meninggal beberapa waktu yang lalu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, bukalah hati kami untuk menerima Roh Kudus-Mu. Semoga dengan karunia-karunia-Nya hidup kami sungguh diperbarui, sehingga kami tetap bersatu padu membangun gereja Katolik. Kendati masing-masing dari kami menerima karunia yang berbeda-beda, tetapi karena Roh mempersatukan kami, akhirnya kami sehati dan sejiwa senantiasa menyatakan karya-karya-Mu di dalam diri, di dalam rumah tangga, kelompok dan wilayah kami, terlebih di dalam gereja kami ini. Dan senantiasa mensyukuri rahmat kehidupan yang boleh Kau percayakan kepada kami, terlebih bersama dengan Yordan Sofian Cahyadi yang pada tanggal 31 Mei yang lalu. Semoga anak saudara kami ini selalu kuberikan kesehatan, umur yang panjang, kebahagiaan di dalam keluarga, dan seluruh usaha senantiasa Kau lancarkan dalam seluruh kehidupannya, sehingga kedamaian dan kebahagiaan itu sungguh menjadi bagiannya dalam memperjuangkan hidup bersama siapa saja yang bekerja sama dengan dia, serta dalam seluruh pengharapan bahwa Engkau memanggil kami untuk bersatu sepenuhnya dengan Dikau. Itu bisa dialami oleh saudara-saudari kami yang telah berpulang. Bapak T. Antonius Sulastri Hambi yang telah meninggal 5 tahun yang lalu, dan Francisca Rosari. Semoga dengan belas kasih-Mu saudara-saudari kami yang telah berpulang ini boleh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama para kudus-Mu. Teguhkan dan kuatkan seluruh keluarga ditinggalkannya. Moga-moga dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, mereka tetap dan semakin mengarahkan hidupnya kepada kemuliaan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras
dan bunyinya memenuhi seluruh rumah tempat mereka berada. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diilhamkan kepada mereka oleh Roh Kudus itu. Waktu itu di Yerusalem berkumpullah orang-orang Yahudi yang saleh dan segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika mendengar bunyi itu, berkerumunlah banyak orang. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Dan utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Apabila Engkau mengambil roh mereka, matilah mereka dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim Roh-Mu, mereka pun tercipta kembali, dan Engkau membarui muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita atas semua yang diciptakannya. Biarlah renunganku berkenan kepadanya.
utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Dialah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu Roh menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mada Pentakosta, umat dimohon berdiri. Datanglah Roh Ilahi dan terangilah kami dengan sinar surgawi. Datanglah sumber kasih, pelipur hati sedih, pencipta tanpa pamrih. Kuatkanlah yang lemah, bangunkanlah yang rebah, segarkanlah yang lelah, sejukkanlah yang panas, giatkanlah yang malas, lembutkanlah yang ganas. Oh cahaya mulia, penuhilah segera budi dan hati hamba. Tanpa berkat restumu, tiada sesuatu dapat sungguh bermutu. Yang kotor bersihkanlah, yang kering siramilah, yang luka sembuhkanlah, yang kaku haluskanlah, yang beku luluhkanlah, yang sesat pulangkanlah. Kami umat-Mu ini mohon dikurniai sabda rahmat Roh Suci. Kami mohon berkat-Mu agar setia padamu dan bahagia selalu.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia. Kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu aku katakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah aku katakan kepadamu. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini gereja merayakan hari raya Pentakosta. Pentakosta berasal dari bahasa Yunani, yaitu Pentekoste atau Hemera, yang berarti hari ke-50. Maka dalam liturgi gereja, hari raya ini ditempatkan pada hari ke-50 sesudah Paskah, sesudah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari raya ini gereja merayakan hari turunnya Roh Kudus ke atas para rasul sesuai dengan apa yang dijanjikan Yesus pada saat dia naik ke surga. Sehingga mereka yang sebelumnya diliputi kekhawatiran dan ketakutan, lalu mengurung diri dalam sebuah ruangan, tiba-tiba dikobarkan semangatnya oleh daya Roh Kudus yang turun ke atas mereka dalam bentuk lidah-lidah api, lalu membuat mereka diberanikan sehingga langsung membuka pintu dan keluar untuk mewartakan Injil dan mulai berkata-kata dalam bahasa lain yang dipahami oleh orang-orang dari beberapa negeri, seperti yang kita dengarkan dalam bacaan pertama tadi. Berasal dari berbagai daerah, suku dan bahasa, Median Elam, penduduk Mesopotamia dan seterusnya. Dan dengan demikian itu memperlihatkan bagaimana kuasa Roh Kudus itu sungguh membuat mereka bersatu.
sungguh membuat mereka berkobar-kobar, sungguh membuat mereka hidup dalam semangat cinta kasih. Walaupun memiliki perbedaan seperti yang kita dengarkan dalam bacaan kedua pada kesempatan ini, tetapi mereka tidak berpegang pada perbedaan-perbedaan itu dan ngotot dengan apa yang dimilikinya, tetapi mau dan ingin untuk melihat bahwa semua perbedaan itu akan membuat kita semakin bersatu. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih, hubungan dengan peranan Roh Kudus dalam seluruh kehidupan kita adalah bahwa dengan Roh Kudus itu membuat kita semakin berserah diri sepenuhnya dan mengakui kuasa Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga kita tidak hanya berpikir tentang diri kita, tetapi juga berpikir tentang orang-orang lain. Kuasa Roh Kudus itu membuat diri kita semakin terbuka dan mengakui di dalam diri setiap orang apa yang menjadi bakat dan talentanya. Lalu karena kita memahami dan mengerti akan hal itu, maka kita juga pun seperti yang dikatakan dalam bacaan Injil pada kesempatan ini, jika kamu tidak mengasihi aku, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Dan aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Bukti bahwa kita sungguh berada dalam kuasa kasih Tuhan itu, kalau kita mengupayakan dalam seluruh kehidupan, tanda penyerahan diri kita kepada Tuhan, lewat kemauan dan keinginan kita untuk satu, membuka hati kita kepada kebenaran kasih Tuhan. Dan itulah kuasa Roh Kudus. Juga melihat di dalam diri setiap orang apa yang berbeda dengan kita, kita juga menghargai dan menerima hal itu. Lalu yang ketiga adalah bagaimana kita melihat dalam diri setiap orang dan juga ada dalam diri kita hal-hal yang mungkin bagi kita tidak mendorong kita untuk semakin mengalami yang namanya persatuan dan kebersamaan dalam seluruh kehidupan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara terkasih, kita diberikan pikiran yang berbeda, kita diberikan rasa yang berbeda, kita diberikan fisik, watak, dan banyak perbedaan-perbedaan Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Tentu sesuai dengan kapasitas kita. Nah, sejauh mana perbedaan-perbedaan ini akan semakin membuat kita semakin bersatu hanya kalau kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada penyelenggaraan kuasa Roh Kudus dan selalu mendengarkan bisikan Tuhan lewat seluruh ciptaan, terlebih lewat orang-orang lain, maka kita sungguh akan menemukan kekuatan. Lalu hal lain sehubungan dengan daya kekuatan roh pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara terkasih, hari ini merupakan penutupan dari masa Paskah. Maka kita dengarkan tadi dan kita boleh memadahkan Mada Pentakosta atau sekuensia. Kalau kita mendengarkan baik-baik, kita sungguh menaruh pengharapan akan dibimbing dan dikuasai oleh Roh Kudus. Karena Roh itu adalah sumber kasih, sumber kelemah lembutan, dan mengajak kita untuk senantiasa lebih taat dan setia kepada Tuhan. Lebih singkatnya Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, bagi kita pada saat hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga, lalu kita diajak untuk menyiapkan waktu kita untuk bernovena kepada Roh Kudus. Dan selama 9 hari berturut-turut kita memohon supaya 7 karunia Roh Kudus itu sungguh menghidupi kita. Maka supaya kita lebih disemangati oleh kuasa Roh Kudus itu Bapak Ibu Saudara terkasih, saya sangat mengharapkan supaya kita kembali nanti membaca puji syukur nomor 93, mohon 7 karunia Roh Kudus, yaitu datanglah roh hikmat, datanglah roh pengertian, datanglah roh nasihat, datanglah roh keperkasaan, datanglah roh pengenalan akan Allah,
roh kesalehan, dan roh ketakutan akan Allah. Di sana Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita merenungkan, maka kita akan menyadari semuanya itu, bahwa itu ada dalam diri kita, itu juga ada dalam diri setiap orang. Tinggal bagaimana kita mau dan ingin untuk membuka hati kita kepada karya Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, dalam seluruh tanda penyerahan diri kita kepada Tuhan, dan dengan kasih-Nya kita menghidupi hal itu, maka kuasa Tuhan melalui Putranya Yesus Kristus dan melalui Roh Kudus yang diutus kepada para rasul dan juga diutus kepada kita akan senantiasa semakin bersatu dan memuji memuliakan Tuhan, sehingga apapun yang kita upayakan di masa akan datang akan semakin tetap mempersatukan kita, dan akhirnya kita berharap bahwa Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan persatuan kita kelak dalam kemuliaan-Nya. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan kembali menderaskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sisi kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita. Marilah berdoa kepada Bapa kita di surga, agar pada hari ini kita dihembusi dengan Roh Kudus-Nya dalam Pentakosta baru yang memberikan kesegaran dan kehidupan baru kepada kita, dengan mendoakan setiap selesai satu bagian doa umat. Perbaharuilah muka bumi dengan Roh-Mu ya Bapa. Perbaharuilah muka bumi dengan Roh-Mu ya Bapa. Hembusilah gerejamu dengan roh kebijaksanaan, sehingga para pemimpin dan anggota-anggotanya dapat menemukan jalan kepadamu, serta jalan kepada satu sama lain. Marilah berdoa. Perbaharuilah muka bumi dengan Roh-Mu ya Bapa. Hembuskanlah roh pemahamanmu kepada para pemimpin dunia, sehingga mereka dapat memimpin dunia menuju kebebasan yang sejati dalam keadilan, keserasian, dan terdorong oleh dahaga akan perdamaian. Marilah berdoa. Perbaharuilah muka bumi dengan Roh-Mu ya Bapa. Hembuskanlah roh keadilan-Mu atas mereka yang mempunyai tanggung jawab pada lembaga-lembaga pengadilan, sehingga mereka dapat bertindak jujur dan tidak memihak, baik kepada yang kaya maupun yang miskin, taat pada undang-undang yang adil, serta suara hati yang jernih. Marilah berdoa. Perbaharuilah muka bumi dengan Roh-Mu ya Bapa. Hembuskanlah roh kekuatan-Mu kepada yang lemah, sehingga mereka berani berdiri tegak untuk segala yang benar dan baik, mampu membesarkan hati kepada mereka yang merasa rendah dan menderita, sanggup memberi kekuatan kepada yang kehabisan semangat. Marilah berdoa. Baharuilah muka bumi dengan Roh-Mu ya Bapa. Hembuskanlah roh pengetahuan kepada umat-Mu, supaya mereka menjadi peka terhadap tanda-tanda zaman, inovatif dan kreatif dalam menemukan jalan-jalan untuk memperbaharui gereja, serta membuat dunia ini lebih layak dihuni. Marilah berdoa. Perbaharuilah muka bumi dengan Roh-Mu ya Bapa. Hembusilah paroki kami berserta lingkungan-lingkungannya dengan roh kepatuhan, penuh hormat dan kearifan,
sehingga dengan keberanian, kasih dan iman, kami dapat mengikuti putra-Mu kemanapun kami dituntunnya. Marilah berdoa. Perbaharuilah muka bumi dengan roh-Mu ya Bapa. Kita menjawab, kabulkanlah doa kami. Tuhan Allah Bapa yang Maha Bijaksana, syukur dan pujian atas anugerah rahmat pendampingan-Mu bagi kami umat-Mu. Engkau anugerahi kami bakat dan talenta masing-masing. Semua dengan bakat dan talenta yang Engkau berikan kepada kami masing-masing. Kami umat-Mu di paroki ini dan siapa saja yang senantiasa dengan hati rela untuk menyatakan tanda kehadiran kemuliaan melihat pembangunan gereja. Sungguh semakin Kau teguhkan, Kau kuatkan, Kau satukan dalam seluruh usaha rencana pekerjaan-pekerjaan mereka. Sehingga kami umat-Mu sungguh semakin bersatu. Dan dengan demikian kemuliaan-Mu juga akan kami semakin nikmati di masa akan datang bersama seluruh masyarakat di sekitar kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami syukur rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami. Terlebih bersama dengan Yordan Sofian Cahyadi yang Kau perkenankan mereka hari ulang tahunnya pada tanggal 31 Mei yang lalu. Semoga saudara kami ini selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, kebahagiaan dalam keluarga, bahkan seluruh usaha, rencana dilancarkan, dan dengan demikian hidup dan bahagia akan semakin boleh dinikmati bersama siapa saja yang Kau utus bersamanya dalam seluruh kehidupannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga memohon anugerah rahmat, keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, Bapak T. Antonius Wenry yang Engkau panggil dari tengah-tengah keluarga dari antara kami umat-Mu pada tanggal 4 Maret yang lalu di Surabaya. Oma Yohana Sulastri Hambi yang telah Engkau panggil 5 tahun yang lalu, dan Francisca Rosari. Semoga dengan belas kasih-Mu, saudara-saudari kami, oma kami ini, Kau perkenankan untuk menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama para kudus-Mu. Seluruh anggota keluarga yang tinggalkannya senantiasa Kau berikan kekuatan, kesabaran, ketekunan untuk semakin giat memperjuangkan hidup karena kuasa Roh Kudus-Mu semakin terpatri dalam seluruh kehidupan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sejenak di hadapan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita masing-masing. Demikianlah doa dan harapan kami yang kami bawa kepada melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Tembuskanlah Roh-Mu atas kami ya Tuhan, dan perbaharuilah kami sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dan mempersiapkan persembahan kita. Lagu persiapan persembahan puji syukur 573. Pada hari Pentakosta turunlah Roh Ilahi atas para murid Yesus yang berdoa tak henti, dan tampaklah lidah api bertebaran di ruangan, dipenuhilah mereka
kita siapkan kudus puji syukur 392. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kami bersyukur atas pendampingan penyertaan-Mu. Maka berkatilah persembahan diri kami dalam rupa roti dan anggur ini, di mana kami datang mengambil bagian dan persembahkan juga hasil buah karya kami sebagai tanda penyerahan diri kami sepenuhnya kepadamu. Semoga Engkau mencurahkan roh-Mu kepada kami sehingga kami dapat bersatu hati menghadap kepadamu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab pada hari ini Engkau menyempurnakan misteri Paskah. Engkau menganugerahkan Roh Kudus kepada mereka yang Engkau jadikan anak-anak angkat-Mu melalui persekutuan dengan Putra Tunggal-Mu dalam pembaptisan. Roh yang sama pada awal kelahiran gereja telah menganugerahkan pengetahuan akan Allah kepada semua bangsa dan mempersatukan berbagai bahasa dalam pengakuan akan iman yang satu. Dari sebab itu dipenuhi dengan kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi, segenap kekuatan surga serta para malaikat menyanyikan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh
dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan, kuatkan kami anak-anakmu yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan ini. Terlebih mereka yang minta doa dari kami yang merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini, Yordan Sopian Cahyadi. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, utamanya Francisca Rosari, Oma Yohana Sulastri Hambi, dan Bapak T. Antonius Wendri. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan
Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari Ya Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan dan membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sedang kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah, Kau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Kau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Kau yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin.
sebagai lagu komuni, puji syukur nomor 567. 567. Semoga santapan kami diikuti kami kepada kehidupan yang abadi. Mereka semua dipenuhi Roh Kudus dan memaklumkan karya-karya agung Allah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas anugerah sakramen keselamatan ini dan juga atas karunia Roh Kudus-Mu. Semoga kami selalu memelihara karunia-Mu itu dengan mengusahakan hidup rukun dan penuh cinta kasih, sampai kami Kau perkenankan memandang kemuliaan wajah-Mu di surga. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama di Kau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan pengumuman kolekte pembangunan dijalankan. Pengumuman Gereja 4 dan 5 Juni 2022. Yang pertama, akan saling menikah. Julianus Rancis dengan Mariana Angelina pada tanggal 11 Juni 2022. Yohanes James dengan Teresia Dwi Handayani pada tanggal 17 Juni 2022.
Andris dengan Fani pada tanggal 18 Juni 2022. Barang siapa mengetahui adanya halangan pernikahan di atas, silahkan menghubungi pastor paroki. Yang kedua, kursus persiapan pernikahan akan dilakukan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Paroki lantai 1. Calon yang akan menikah dipersilahkan mendaftar ke kantor sekretariat pada hari kerja dan jam kerja. Kolekte pembangunan sebesar Rp13.330.000. Kolekte gereja Rp19.863.000. Kolekte selama Rosario sebesar Rp3.756.500. Yang keempat, kegiatan pendataan umat sedang dilakukan. Silakan menghubungi ketua rukun untuk melakukan pendataan umat. Yang kelima, pendaftaran kursus persiapan penerimaan sakramen Krisma dibuka. Syarat penerimaan sakramen Krisma adalah berusia 14 tahun ke atas, sudah menerima komuni pertama. Para calon dipersilahkan mendaftar ke sekretariat paroki pada hari dan jam kerja dengan membawa 2 lembar pas foto 4x6, fotokopi surat baptis, dan fotokopi akte kelahiran. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Terima kasih. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, demikian beberapa penyampaian pada kesempatan ini. Satu yang kembali saya garis bawahi sehubungan dengan penerimaan sakramen Krisma. Bagi mereka yang kami berikan sakramen Krisma pada saat menerima sakramen perkawinan, kalau merasa bahwa masih mau dan ingin untuk menerima Krisma dari Bapak Uskup, silakan dan tetap bisa dan memungkinkan. Kenapa? Karena sakramen Krisma yang kami berikan itu hanya kami mengambil bagian dalam imamat Bapak Uskup dan bisa meneruskan bagi mereka yang mau menerimanya untuk mengantisipasi jika tidak ada kesempatan untuk menerima sakramen Krisma dari Bapak Uskup, karena memang Bapak Uskup yang punya wewenang untuk Krisma itu, maka yang telah diterima sebelum perkawinan itu juga menjadi sah dan tetap menjadi sakramen. Tapi sekali lagi, siapa tahu ada yang merasa lebih baik saya menerima sakramen Krisma, tetap dan silakan mendaftar dan membawa surat baptis, kemudian menyerahkan semua yang dituntut sehubungan dengan penerimaan sakramen Krisma dan mengikuti pembinaan mulai dari awal sampai selesai. Dan sekali lagi, tidak tertutup kemungkinan bagi mereka yang menerima Krisma dari kami para imam. Itu yang saya pahami. Jadi kalau merasa bahwa selama ini sakramen Krisma diberikan Pastor Agus itu belumlah lengkap karena bukan uskup, maka silahkan itu tetap terbuka ya. Jadi itu saya ingatkan pada kesempatan ini. Sekali lagi ini pemahaman saya, siapa tahu ada yang merasa. Tapi dengan catatan mengikuti pembinaan mulai dari pertemuan pertama sampai terakhir. Kalau ada yang bolong berarti tidak bisa ikut. Kenapa? Karena sudah menerima Krisma, tapi karena merasa belum cukup, maka harus memenuhi persyaratan sungguh 100%. Jadi itu tuntutannya, ya. Jadi saya kira jelas, supaya karena pada saat menerima Krisma itu ada kartunya. Berbeda dengan komuni pertama, siapapun yang ditabiskan itu memberikan komuni pertama sejauh itu layak dan memungkinkan. Lalu diberikan kartu komuni.
Tapi krisma yang diberikan oleh pastor tidak akan diberikan kartu krisma, karena itu adalah wewenang uskup. Saya harap supaya ini bisa dimengerti. Mohon maaf kalau saya sedikit memberikan katekese sehubungan dengan ini. Saya kira itu sedikit mengenai hal ini. Siapapun yang merasa mau dan ingin menerima krisma, belum ada kartu krismanya, walaupun itu sudah nenek-nenek, tapi kalau mau silakan. Yang penting bahwa mengikuti pembinaan mulai dari pertemuan pertama sampai selesai. Dan itu akan dicek oleh pendamping dan pembinanya nanti sampai pada bulan November yang akan datang. Jadi saya kira jelas soal ini. Saya kira itu yang saya garisbawahi pada kesempatan ini. Kita dikejar waktu Bapak Ibu Saudara terkasih. Terima kasih kebersamaan pada kesempatan ini untuk boleh katakanlah mengakhiri masa Paskah lewat perayaan hari turunnya Roh Kudus. Moga-moga Roh Kudus semakin menuntun kita untuk semakin bersatu, sehingga kita semakin giat dan kuat dalam seluruh pelayanan-pelayanan kita. Maka terima kasih kepada seluruh petugas pada kesempatan ini tanpa kecuali, dan kita semua yang hadir dalam perayaan ini. Semoga pelayan-pelayan kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita siapkan hati kita untuk mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Syukur kepada Allah. Lagu penutup puji syukur 571. Ya Roh Kudus, kunjungi umatmu, kobarkan api kasih-Nya, curahkanlah karunia sabdamu, sudi terangi hatinya, agar setia jadi teladan dalam semangat beriman. Singkirkanlah gelisah dan resah, kuatkan iman harapannya. Ya Roh Kudus, semangat yang baru, cairkan hati yang beku, curahkanlah karunia peneguh, hidupkan hati yang lesu, agar rela menolong sesama dan